Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini adalah video lanjutan dari matriks bagian kedua. Di matriks bagian kedua itu kita ngebahas ada dua nomor 1 dan nomor 2. Di yang ketiga sekarang kita bahas ada mulai dari nomor 3 sampai mungkin nomor 4 atau nomor 5 nanti ya. Oke, kita mulai dari soal SBMPTN tahun 2014. Diketahui matriks A sama dengan 1, 2, 3, 4 dan B sama dengan 1Y(X3). Jika determinan A kali B adalah 10, maka X dikali Y sama dengan berapa? Oke, di sini teman-teman lihat ada kata kunci utamanya yaitu determinan dari A kali B. Oke, nah yang kita ingat kalau misalkan ada sifatnya kan ya, saya ingatin lagi sifatnya di sini. Determinan dari A kali B itu sama dengan determinan A dikali dengan determinan B. Oke, kita mulai dari sini karena kebetulan ada AB-nya dan juga di sini A kali B. Determinan AB-nya sudah ada di sini 10, kita tinggal tulis aja. 10 sama dengan determinan dari 1, 2, 3, 4 dikali dengan determinan 1Y(X3). Oke, dan ini sama dengan 10 sama dengan, ini kalau kita cari determinannya, coba buka lagi bagian determinannya kalau lupa. 1 dikali 4. Oke, 1 dikali 4 jadinya 4. Kemudian 3 dikali 2 jadinya 6. Oke, berarti di sini dikurangi dengan 6. Nah, sama juga yang di sini berarti 1 kali 3, 3 dikurangi X dikali Y. Oke ya. Maka di sini kesimpulannya 10 sama dengan negatif 2 dikali dengan 3 dikurangi X, Y. Hati-hati saat kita memindahkan minus 2 ke sebelah kiri, ini bukan menjadi tambah 2, tapi menjadi 10 dibagi negatif 2. Oke, ini sama dengan 3 dikurangi X, Y. Oke, coba kita sederhanakan dulu ya. Ini menjadi negatif 5 sama dengan 3 dikurangi X, Y. Berarti pindahkan XY-nya, XY sama dengan 3 ditambah 5. Udah, jadi hasilnya sama dengan 8 gitu. Nah, bahkan ternyata kita bisa menyelesaikan soal ini tanpa harus mengalihkan antara A dengan B. Bisa nggak Pak kalau kayak gitu? Bisa aja. Bisa aja kita mengalihkan dulu A dengan B, tapi mungkin agak sedikit ribet. Bahkan bukan sedikit ribet, lebih ribet banget kalau misalkan kita kalikan dulu A dengan B-nya. Nah, ini gunanya sifat determinan. Kita bisa mencari determinan dari A kali B bahkan tanpa mengalihkan A dan B-nya gitu. Oke, itu buat nomor 3. Ternyata mudah ya, soal SBMPTN 2014 hasilnya sama dengan 8. Sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 4. Oke, sekarang kita ke nomor 4. Ini soal UTBK Saintek tahun 2019. Kenapa 2019? Karena 2020-nya nggak ada. Ya, 2020 waktu kemarin kan soalnya TPS semua, jadi nggak ada yang Saintek gitu. Oke, sekarang soalnya kurang lebih ya, ini polanya hampir sama dengan nomor 3 karena dia menggunakan juga kata kunci determinan. Nah, cuman bedanya di sini carinya adalah A pangkat 4. Di sini kita punya pertama B sama dengan 1 minus 4 5 minus 2 dan A pangkat 2 ditambah B sama dengan 3 min 2 4 min 1. Dicarinya tiba-tiba adalah A pangkat 4. Nah, tapi jangan khawatir karena kita tahu A pangkat 4 itu sama saja dengan A pangkat 2 dikali dengan A pangkat 2 gitu ya. Nah, berarti kalau kita mau dapat A pangkat 4-nya cukup mencari A pangkat 2-nya itu berapa gitu. Oke, nah sekarang kita mulai dulu aja. Yang pertama, kita coba urai dari matriks yang di sini. Jadinya A pangkat 2 itu sama dengan 3 minus 2, 4 minus 1. Karena B-nya pindah ke sebelah kanan berarti menjadi dikurangi B. Oke, jadi sama dengan 3 minus 2, 4 minus 1 dikurangi dengan matriks B-nya 1, negatif 4, 5, negatif 2. Oke, sama dengan, hati-hati pada saat mengurangi ya. 3 dikurangi 1. Oke, nggak ada masalah, jadinya 2. Nah, di sini hati-hati, minus 2 dikurangi minus 4. Berarti jadinya tambah 4, karena minus ketemu minus jadinya plus kan. Minus 2 ditambah 4 jadinya 2 gitu. 4 dikurangi 5 minus 1, minus 1 dikurangi minus 2 jadi ditambah minus 1 tambah 2 yaitu 1.
Oke, nah itu pertama buat A kuadrat. Sekarang gimana hubungannya dengan A pangkat 4? Kita kan mau mencari determinan dari A pangkat 4 ya. Tahu nggak, A pangkat 4 itu kan sama saja dengan determinan dari A pangkat 2 dikali A pangkat 2. Ya kan? Berarti sama saja dengan kita mencari determinan A pangkat 2 dipangkatin 2. Paham nggak maksudnya? Jadi karena kan ada 2 ya, jadi kita pangkatin 2. Sesimpel gitu aja. Jadi ini sama dengan determinan dari 2 minus 1 dipangkatkan dengan 2. Nah, ini bukan berarti kita masukin aja satu persatu, enggak. Tapi kita hitung dulu determinannya. 2 kali 1, 2. Dikurangi minus 1 kali 2, minus 2. Nah, baru dipangkatin 2. 2 dikurangi minus 2, 4. 4 dipangkatin 2, jadi sama dengan 16 gitu. Oke, ternyata gampang juga buat soal nomor 4 ini. Oke, itu buat soal nomor 4. Sekarang kita lanjut ke soal yang nomor 5. Oke, nomor 5 ini masih sama ya. Kenapa banyak determinan? Karena di tahun 2019 itu memang semua soal matriksnya rata-rata tentang determinan. Oke, kurang lebih hampir sama juga dengan soal yang tadi. Kita mulai ulik dari yang pertama di bagian B kurang A-nya. Jadinya negatif A sama dengan 2 minus 1, 1, 0. Nanti kan B-nya pindah jadi dikurang ya. Jadi di sini dikurang dengan langsung aja kita tulis minus 1, 3, 0, 2. Oke, sehingga dapat negatif A sama dengan, kita kurangi yuk. 2 dikurangi min 1 jadinya 3, karena 2 tambah 1 ya. Minus 1 dikurangi 3 jadi minus 4, 1 dikurangi min 1 jadi 2, 0. Salah ya. Harusnya kalau 1 mah dikurangi dengan 0. Jadi di sini bukan 2 tapi 1. 0 dikurangi 2 jadinya negatif 2. Nah, jadi A itu sama dengan, kita masukin ke sini, negatif 3, 4, minus 1, 2. Karena kan minusnya pindah ke sebelah kanan ya, jadi dikali minus semuanya. Oke, nah, kita lihat di sini matriks A ini kan matriks berordo 2 kali 2. Nah, kita cari aja dulu yuk, cari determinan dari A-nya. Determinan dari A ini sama dengan negatif 3 dikali 2, negatif 6, dikurangi negatif 1 kali 4, itu negatif 4. Jadi sama dengan minus 4 ditambah 4, minus 4 tambah 4. Minus 6 ditambah 4, jadi sama dengan negatif 2. Oke, sekarang kita saatnya menggunakan sifat determinan untuk mencari yang 2A inverse. Determinan dari 2A inverse, nah teman-teman kalau lihat di sifat matriks itu ada tadi yang kayak gini. Kalau kita punya di sini aja ya. Kalau kita mau mencari determinan dari K dikali dengan A, ini sama dengan K pangkat P dikali determinan A. P-nya ini adalah ordo. Oke, ordo itu maksudnya gini. Kalau di sini kan matriks A-nya 2 kali 2. Nah, berarti di sini kita ngambil P-nya sama dengan 2 gitu. Atau si ordonya 2 gitu ya. K-nya di sini siapa? K-nya di sini adalah 2. Berarti 2 pangkat P. P-nya juga 2, berarti 2 pangkat 2 dikali determinan dari A inverse. Nah, jadi sama dengan 4 dikali determinan A inverse juga punya sifat, yaitu 1 dibagi determinan dari A. Maka ini hasilnya sama dengan 4 dikali 1 per minus 2. Yang ini tadi. Jadi sama dengan 4 dibagi min 2 minus 2. Oke, itu buat soal nomor 5. Nah, kalau misalkan teman-teman belum ngerti, belum paham, coba diulang lagi aja videonya atau buka lagi tadi rumus tentang determinan di video bagian pertama. Sekarang kita lanjutkan dulu ke soal nomor 6. Nomor 6 ya. Soal nomor 6 ini masih sama temanya tentang determinan juga. Kemudian untuk tadi kalau misalkan sini kan sama-sama ya 2A inverse juga, ini juga 2A inverse. Berarti nanti bakal sama juga jadinya 4 dikali 1 per determinan A. Kita cari dulu determinan dari masing-masingnya, determinan B sama determinan C. Determinan B ini berarti sama dengan negatif 6 dikurangi negatif 5. Jadi sama dengan negatif 6 ditambah 5, negatif 1. Kemudian determinan dari C sama dengan determinan dari 4, 5, 2, 3. Sama dengan 12 dikurangi 10 yaitu 2. Nah, sekarang tinggal kita masuk ke bagian sini. Ini ya.
Nah, karena BA sama dengan C, berarti determinan dari BA itu sama dengan determinan dari C. Tinggal kita pisahkan aja. Determinan B dikali determinan A sama dengan determinan C. Determinan B tadi negatif 1, berarti dikali determinan A, ini sama dengan determinan C-nya 2. Gitu. Jadi determinan A sama dengan 2 dibagi min 1 ya. Determinan A sama dengan negatif 2. Nah, sekarang tinggal kita lanjutkan. Determinan dari 2A inverse, lihat lagi tadi ke soal nomor 5, sama bentuknya ya. Dan ujung-ujungnya dia akan menjadi 4 dikali 1 per determinan A. Jadi ini sama dengan 4 dikali 1 per determinan A, sama dengan 4 dikali 1 per negatif 2. Hasilnya pun menjadi 4 dibagi min 2, yaitu min 2. Oke, jadi hasilnya sama. Nah, buat video sekarang kayaknya sampai sini dulu aja, sampai 6 soal aja. Silakan nanti kalau misalkan emang kalian ada yang mau ditanyakan, tanyakan aja di grup, atau bisa juga tanyakan di kolom komentar. Oke, kita aja dulu, mudah-mudahan bisa paham. Kalau misalkan ada kekurangan, tolong dievaluasi, tolong diberikan juga saran-saran dan kritiknya. Itu saja dulu mungkin buat kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.